Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Alfia, NPM 214102044 dari program studi Gizi kelas B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hipertensi. Yang pertama, mengenai gejala penyakit hipertensi, efek hipertensi bagi tubuh, penyebabnya, pengobatan dan pencegahannya, kemudian yang terakhir, diet yang tepat untuk pengidap hipertensi. Hipertensi menurut WHO adalah tekanan darah di mana sistolnya setinggi 165 dan diastolnya mencapai 95 mm/Hg atau lebih. Jadi, seperti terlihat di gambar, ada sistol 120, diastol 80, jadi tekanan darahnya 120/80, maka itu tergolong tekanan darah normal. Nah, klasifikasi hipertensi, misalkan kita ambil contoh jika tekanan darahnya di antara 140 sampai 199 dan tekanan diastolnya di antara 90 sampai 99, misalkan tekanan darahnya 130/90, maka dia berada di hipertensi stage 1. Nah, ada juga pada hipertensi sistolik terisolasi, tekanan sistoliknya mencapai 140 atau lebih, tetapi tekanan diastoliknya itu bukan lebih, tetapi malah kurang atau normal. Nah, hipertensi ini disebut dengan hipertensi sistolik terisolasi. Hipertensi ini sering ditemukan pada orang yang usianya sudah lanjut. Kemudian tekanan darah di bawah 90/60 dikategorikan sebagai hipertensi. Nah, ini adalah prevalensi hipertensi di dunia. Bisa dibedakan pada tahun 2000 hingga 2010 terlihat mengalami peningkatan, dan paling banyak itu paling merah itu di sekitar Afrika, dan Indonesia itu berada, kalau dilihat dari warnanya itu berada di kisaran 25 sampai 35. Nah, ini prevalensi hipertensi di Indonesia. Kasus hipertensi di Indonesia, data-data menunjukkan bahwa sekarang kurang dari 10% penduduk Indonesia menderita hipertensi, di mana sebagian besar dari penderita tidak diketahui penyebab hipertensinya. Ini menurut Nur Hadi tahun 2008. Sedangkan menurut hasil dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi pada penduduk lebih dari 18 tahun berdasarkan pengukuran secara nasional sebesar 34,11%. Sedangkan pada tahun 2010 hanya 25,8%. Jelas ini mengalami peningkatan. Dan paling tinggi itu di sekitar Kalimantan Selatan, yaitu prevalensinya 44,13%. Maka dibutuhkan pencegahan agar tidak mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya adalah gejala penyakit hipertensi. Menurut Sparman, berpendapat bahwa gejala yang timbul karena hipertensi dapat berbeda-beda tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah. Kadang-kadang hipertensi berjalan tanpa gejala, baru timbul gejala bila telah terjadi komplikasi pada organ target seperti ginjal, jantung, otak, dan mata. Ini merupakan gambar dari organ target hipertensi. Selanjutnya adalah gejala penyakit hipertensi. Di antaranya adalah pada sebagian orang tidak mengalami gejala, tapi di antara yang lain ada yang mengalami sakit kepala, kelelahan, sesak napas, gelisah, mimisan, dan lain sebagainya. Kemudian, efek hipertensi bagi tubuh. Pengaruh hipertensi terhadap organ tubuh. Yang pertama, menyebabkan peninggian tekanan darah, kerusakan pada sel-sel epithel tunika intima arteri, kemudian berakibat arteriosklerosis dan trombus. Dan organ target dari hipertensi ini adalah jantung, ginjal, mata, dan otak. Di sini terlihat ada gambar arteri normal dan arteri yang mengalami penyempitan. Pada arteri normal, di dinding arterinya itu tidak ada plak, sehingga aliran darah berjalan dengan normal. Sedangkan pada arteri yang mengalami penyempitan, pada dinding arterinya itu terdapat plak yang menyebabkan penyempitan arteri. Plak ini dapat berupa kolesterol dan zat lainnya. Kemudian pengaruh hipertensi terhadap jantung. Yang pertama menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri atau pertumbuhan ventrikel kiri. Kemudian
Jika berlanjut dapat menimbulkan dilatasi ventrikel kiri atau membesar atau mengecilnya ventrikel kiri. Jika tidak diobati, dia akan menyebabkan dekompensasi jantung kiri. Atau jantung kirinya itu berhenti memompa darah. Jika berlanjut lagi, maka akan menimbulkan hipertrofi dan dilatasi ventrikel kanan, pertumbuhan, pengecilan atau pembesaran ventrikel kanan, kemudian menyebabkan dekompensasi jantung kanan. Jadi jantung kanannya juga ikut tidak dapat memompa darah, sehingga ini dapat menimbulkan faktor risiko primer jantung koroner. Ini terlihat gambar pada normal heart itu jantungnya normal, tetapi pada pulmonary hypertension itu jantungnya seperti membengkak. Kemudian pengaruh hipertensi terhadap otak. Yang pertama adalah aterosklerosis pada pembuluh darah otak sehingga terjadi iskemik otak. Jadi terjadi penyempitan pembuluh darah di otak sehingga otak ini kekurangan suplai darah dan suplai oksigen. Kemudian menyebabkan infarksi cerebrik sebagai akibat dari trombus atau emboli. Kemudian jadi terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, kemudian terjadi pendarahan intrakranial atau pendarahan yang terjadi di daerah parenkim otak. Kemudian menyebabkan encephalopati hipertensif. Nah, encephalopati hipertensif ini adalah mulai terjadi gejala seperti pusing dan lainnya hingga menyebabkan stroke. Kemudian pengaruh hipertensi terhadap ginjal. Gagal ginjal karena perubahan-perubahan pada parenkim ginjal dan kerusakan pada glomerulus akibat hipertensi. Kemudian efek hipertensi terhadap mata. Ini hipertensi dapat menyebabkan kelainan pada mata berupa retinopati hipertensif atau kelainan pembuluh darah pada sekitar retina dan pada retina itu sendiri. Kemudian penyebab hipertensi. Nah, yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah atau dikontrol, seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik. Dan faktor yang dapat dikontrol seperti kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, dan penggunaan estrogen. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat dikontrol. Nah, penyebab hipertensi primer atau esensial itu tidak diketahui penyebabnya, tetapi beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan tekanan darah. Seperti terlihat pada darah, pada primer itu tidak diketahui penyebabnya, sedangkan pada sekunder diketahui penyebabnya. Dan sekitar 85-95% tidak diketahui penyebabnya, hanya 5-15% diketahui penyebabnya. Penyebab hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya, dan lainnya seperti penyakit ginjal, gangguan pada pembuluh darah ginjal, kelainan hormonal, pemakaian obat, kontrasepsi oral, kehamilan, stres berat, hingga tumor di otak. Selanjutnya ada pengobatan hipertensi. Perawatan hipertensi menurut Imam Parsuti, perawatan hipertensi dibedakan atas terapi tanpa obat dan terapi dengan obat. Terapi tanpa obat digunakan sebagai tindakan definitif sesuai keadaan untuk hipertensi ringan dan sebagai tindakan suportif atau tindakan untuk memperbaiki kehidupan pada hipertensi sedang dan berat. Pengobatan hipertensi untuk hipertensi ringan diobati dengan mengubah pola hidup tanpa obat. Dengan langkah-langkah yang pertama menurunkan berat badan bila mengalami obesitas, karena penurunan berat badan akan dapat menurunkan tekanan darah sebesar 2,5 per 1,5 ml/H. Kemudian mengubah pola makan, diet rendah lemak jenuh dan tinggi lemak jenuh. Pembatasan asupan garam dapat menurunkan tekanan darah sebesar 10/5 ml/H. Kemudian membatasi atau tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian olahraga yang tidak berat seperti aerobik dan berhenti rokok. Kemudian penderita hipertensi esensial tidak perlu membatasi aktivitas selama tekanan darahnya terkendali dan selalu mengontrol tekanan darah dengan relaksasi. Kemudian langkah berikutnya adalah pemberian obat-obat untuk hipertensi sedang hingga berat, seperti diuretik dan obat lainnya. Tentu saja ini dikombinasikan dengan terapi tanpa obat.
Selanjutnya adalah pemberian obat pada hipertensi darurat, karena beberapa obat dapat menurunkan tekanan darah dengan cepat dan sebagian bisa diberikan secara intravena melalui pembuluh darah. Contohnya adalah obat nitrogliserin. Selanjutnya adalah pencegahan hipertensi. Yang pertama adalah pencegahan primordial. Merupakan pencegahan predisposisi, kemudian belum terlihat faktor risiko penyakitnya, yaitu dengan cara adanya peringatan dilarang merokok, kemudian mengajak senam kesegaran jasmani. Kemudian pencegahan primer itu bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan faktor risikonya, yaitu dengan cara promosi kesehatan melalui pengendalian berat badan, pengendalian asupan natrium dan alkohol, serta penghilangan stres. Dan ada pencegahan sekunder. Tujuan dari pencegahan sekunder ini adalah menjadikan yang sakit sembuh, menghindari komplikasi, serta cacat, yaitu dengan cara rutin mengukur tekanan darah dan screening. Nah, terapi non-farmakologis juga seperti manajemen stres dengan relaksasi, berhenti merokok, dan pengaturan berat badan. Kemudian, pemeriksaan laboratorium pada organ target untuk menilai komplikasi seperti pemeriksaan gula dan urin. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini bertujuan untuk mencegah komplikasi atau memperpanjang lama ketahanan hidup, menurunkan tekanan darah hingga aman, dan mengobati penyakit yang memperberat hipertensi. Misalnya seperti tadi, dia diikuti dengan penyakit ginjal dan lain sebagainya, maka penyakit gagal ginjal tersebut harus diobati. Terakhir, mengenai diet yang tepat untuk pengidap hipertensi. Tujuan dietnya adalah selain obat, perlu dietetik dan mengubah pola hidup, menurunkan tekanan darah, mempertahankan tekanan darah normal, menurunkan faktor risiko seperti obesitas, asam urat, dan kolesterol, memperhatikan degeneratif lain seperti jantung, ginjal, dan diabetes. Degeneratif adalah penurunan fungsi organ, jadi diperhatikan penurunan fungsi dari jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Prinsip diet penderita hipertensi. Yang pertama adalah makanan beragam, makanan bergizi seimbang, jenis seperti pada daftar makanan diet, jenis dan komposisi disesuaikan dengan kondisi, batasi asupan garam sesuai kesehatan penderita. Ini menurut kami tahun 2009. Jadi, makanan yang dikonsumsi itu jangan satu macam itu saja, tetapi harus beragam. Nah, makanan juga harus bergizi seimbang, di mana sesuai isi piringku ada karbohidratnya, ada seratnya, ada buah-buahannya, ada lauk dan pokoknya itu ada protein nabati dan protein hewani. Nah, ini merupakan gambar dari piramida makanan. Di situ ada konsumsi harian, ya. Dan kemudian menurut Hepri tahun 2013, terapi diet hipertensi yang pertama adalah rendah garam, diet rendah garam pertama, diet rendah garam kedua, dan diet rendah garam ketiga. Kemudian yang kedua adalah diet rendah kolesterol dan lemak terbatas. Yang ketiga adalah diet tinggi serat, dan yang keempat adalah diet rendah kalori. Yang pertama ada diet rendah garam. Berikan kepada pasien hipertensi berat makanannya tidak ditambahkan garam dapur dan menghindari makanan yang tinggi kadar natriumnya. Hanya mengkonsumsi sekitar 200-400 mg natrium per harinya. Kemudian diet rendah garam 2. Diberikan kepada hipertensi tidak berat, makanannya itu boleh menggunakan setengah sendok teh garam atau sekitar 2 gram dan menghindari makanan yang tinggi natrium. Konsumsi natrium per harinya adalah 600-1200 mg. Selanjutnya adalah diet rendah garam 3. Pasien dengan edema atau hipertensi ringan, pada makanannya boleh menggunakan 1 sendok teh garam atau 4 gram garam dan hanya mengkonsumsi sekitar 1000-1200 gram natrium per harinya. Oke, mungkin dari penjelasan barusan mengenai diet yang mengurangi natrium akan timbul harus menghindari natrium karena asupan natrium yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan hormon natriuretik
Hormon natriuretik ini hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah. Apabila terlalu banyak air keluar dari tubuh, volume darah dan tekanan darah akan turun. Sel-sel ginjal akan mengeluarkan enzim renin mengaktifkan protein di dalam darah yang dinamakan angiotensinogen ke dalam bentuk aktif berupa angiotensin. Nah, kemudian angiotensin akan mengecilkan diameter pembuluh darah sehingga tekanan darah akan naik. Nah, ini merupakan hubungan antara renin, angiotensin, dan aldosteron sistem. Di sini renin memberikan sinyal stimulatory ke angiotensin, sehingga angiotensin memberikan sinyal kepada aldosteron dan juga berpengaruh pada reabsorpsi tubular NaCl dan juga memberikan sinyal pada vasoconstriction arteriolar, yaitu untuk menambah tekanan darah atau meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya adalah mengapa kalium menjadi rendah akibat rendah natrium. Jadi kalium itu dapat menjadi rendah ketika rendah natrium. Kalium dan natrium adalah pasangan mineral yang bekerja sama dalam memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Dua mineral tersebut berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah. Proses pemasakan makanan dapat menyebabkan hilangnya kalium dan bahan makanan dan penambahan garam ke dalam proses pemasakan makanan dapat menyebabkan kandungan natrium dalam makanan tersebut semakin meningkat, sehingga dapat terjadi keseimbangan rasio natrium dan kalium dalam makanan tersebut. Pengaruh kalium dalam tekanan darah terjadi jika natrium di dalam tubuh juga tinggi. Tetapi jika asupan natrium normal atau kurang, maka pengaruh tersebut tidak akan terlihat. Nah, untuk menghindari rendah kalium akibat rendah natrium, maka dibutuhkan sekitar ukuran sedang atau 50 gram dari misalkan buah apel karena mengandung 159 mg kalium. Bisa juga dari susu skim 1 gelas mengandung 406 mg kalium. Selanjutnya adalah diet rendah kolesterol dan lemak terbatas. Ada 3 lemak dalam tubuh. Yang pertama adalah kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Kolesterol dari makanan dan organ hati. Jika kolesterol terlalu banyak, maka berbahaya. Kelebihan kolesterol ini diperoleh dari makanan yang tinggi kolesterol. Tubuh akan mengkonsumsi 25-30% kolesterol yang masuk. Kemudian ada diet tinggi serat. Mengapa harus diet tinggi serat? Karena serat kasar dapat mencegah hipertensi. Serat kasar juga mengikat kolesterol dan asam empedu, kemudian dibuang bersama kotoran. Kemudian diet rendah kalori. Dianjurkan bagi yang kelebihan berat badan, karena kelebihan berat badan atau obesitas ini beresiko tinggi terkena hipertensi. Selanjutnya adalah makanan yang harus dihindari diolah, yaitu makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti makanan kering yang asin, makanan dan minuman kaleng seperti soft drink, buah-buahan kalengan, dan kemudian susu full cream seperti mentega, margarin, pokoknya makanan yang sumber protein hewani yang tinggi kolesterol. Kemudian seperti kuning telur, daging merah. Kemudian makanan yang harus dihindari selanjutnya adalah makanan yang diawetkan seperti dendeng, selai kacang, kemudian bumbu-bumbu yang seperti kecap, saus, tauco, yang umumnya mengandung natrium. Kemudian yang terakhir adalah alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti tape. Itu harus dihindari oleh orang yang mengidap hipertensi. Kemudian bahan makanan yang diperbolehkan mulai dari beras, ubi, mie, maizena, terigu, dan gula pasir. Sedangkan kemudian kacang hijau, tempe, tahu, dan oncom. Kemudian bahan makanan yang diperbolehkan selanjutnya adalah minyak goreng yang tentunya bukan minyak jelantahnya, tapi minyak goreng yang masih bersih, margarin tanpa garam, sayuran, dan buah-buahan segar. Kemudian bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kencur, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah jumlah porsi yang tepat. Anjuran konsumsi natrium atau garam dapur sebanyak 1/4 sampai 1,5 sendok teh per hari, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari atau kurang dari 5 gram. Kemudian membatasi konsumsi gula kurang dari 50 gram.
atau 4 sendok makan per hari. Kemudian makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Lemak dan minyak 2-3 porsi per hari. Satu porsinya ini setara dengan 1 sendok teh minyak. Kemudian 5 porsi atau 400-500 gram buah-buahan dan sayuran. Satu porsinya itu setara dengan 1 buah pisang, 1 buah jeruk, atau setara dengan 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian biji-bijian sebanyak 6-8 porsi. Satu porsinya itu setara dengan sepotong roti gandum atau 28 gram sereal. Susu rendah lemak sebanyak 2-3 porsi. Satu porsinya itu 1 cangkir yogurt atau 42 gram keju. Kemudian daging kurang dari 2 porsi. Satu porsinya itu sama dengan 28 gram daging matang. Kacang-kacangan 4-5 porsi per minggu, bukan per hari. Satu porsi kacang-kacangan setara dengan setengah cangkir kacang polong. Kemudian makanan manis juga 5 porsi per minggu. Satu porsinya itu sama dengan 1 sendok makan selai. Kemudian berikut ada daftar jenis makanan diet rendah garam. Ada karbohidrat, makanan yang dibolehkannya itu beras ketan, singkong, roti, biskuit. Sedangkan makanan yang tidak dibolehkan itu adalah kue, biskuit yang mengandung garam dan soda. Kemudian protein hewaninya yang diperbolehkan adalah daging dan ikan maksimal 100 gram. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah biskuit, roti yang dimasak memakai garam dan soda. Kemudian sayuran yang diperbolehkan adalah semua jenis sayuran. Yang dilarang adalah sayuran yang diawetkan. Buah juga semua jenis buah diperbolehkan, dan buah yang diawetkan itu dilarang. Kemudian lemak itu minyak goreng yang bukan jelantah itu diperbolehkan, sedangkan margarin dan mentega yang mengandung natrium itu dilarang. Selanjutnya ada cara memasak. Selanjutnya ada cara memasaknya. Masak atau tumis dengan margarin atau mentega tanpa kandungan natrium. Kemudian karena tidak dikasih natrium, maka cara mengatasi hambarnya dengan menggunakan bumbu seperti bawang merah, kunyit, dan sejenisnya. Kemudian bisa dipepes, dikukus, dipanggang untuk meningkatkan cita rasa. Nah, contoh menu diet harian tempe ini mengandung isopropon dari protein kedelai, lebih menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida, tanpa mempengaruhi kadar kolesterol HDL. Tempe dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, serta mencegah timbulnya penyempitan pembuluh darah, karena tempe mengandung asam lemak tidak jenuh ganda. Kemudian, ini merupakan contoh menu sehari untuk orang yang mengidap hipertensi. Saya ambil dari Instalasi Gizi RS SMC Kabupaten Tasikmalaya. Seperti pada pagi hari itu harus beragam, mulai dari nasi, telur, tumis, pepes. Jadi harus ada karbohidratnya, harus ada seratnya, harus ada protein hewani dan protein nabati. Dan ini harus diatur pola makannya. Jika lapar di luar jam pola makan, maka bisa melakukan selingan pada jam 10 diseling dengan jus buah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.